warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurlaila Yeka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang potensi dan masalah. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi metode penelitian. Nah, untuk melakukan sebuah penelitian, maka kita harus bisa membuat potensi dan masalah serta mendeskripsikannya dengan sebaik-baiknya potensi dan masalah tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi dan masalah? Potensi adalah sesuatu yang menjadi peluang atau kekuatan suatu kondisi, misalnya komunitas, kemudian masyarakat, dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain, masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, keduanya merupakan titik awal dalam penelitian. Oke, teman-teman, kita bisa melihat potensi dan masalah ini menjadi penelitian atau bukan. Ini harus kita lihat secara detail. Gimana untuk mengetahuinya? Nah, kualitas masalah ini harus relevan, kemudian layak, serta menarik, mengarah pada tujuan penelitian. Sehingga kita bisa mendapatkan kejelasan tentang suatu masalah yang nanti bisa diselesaikan dengan penelitian. Nah, untuk melihat secara lebih jauh lagi, manfaat masalah itu apa? Kita bisa menyelesaikan masalah, menutup gap antara kondisi yang ideal dengan kondisi yang masalah di lapangan itu, sehingga ini akan membuat suatu kondisi ini bisa diatasi, sehingga bisa mengurangi gap tersebut dan juga bisa mempertajam penelitian sebelumnya atau bahkan bisa memberikan solusi praktis atas permasalahan lapangan yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah hubungan potensi dan masalah. Potensi dan masalah memiliki hubungan yang sangat erat dalam sebuah penelitian. Masalah bisa jadi potensi kalau kemudian bisa dioptimalkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menemukan potensi? Nah, nanti kita akan mencoba membuat scoring gitu ya teman-teman ya. Tetapi pada konteks ini kita akan melihat suatu kondisi bahwa pengembangan produk dalam konteks penelitian itu bisa kita mulai dari mengidentifikasi kondisi berdasarkan potensi. Nah, apa yang kemudian bisa menyempurnakan produk itu bisa bermanfaat, maka itu adalah dengan melihat potensi-potensi tersebut, mana yang bisa dikembangkan, mana yang unik, mana yang bisa menciptakan value added, dan juga mana nilai tambah yang itu bisa memberikan keuntungan potensial. Oke teman-teman, selanjutnya ini yang sangat penting, langkah menemukan potensi. Saat teman-teman ke lapangan, kita melihat ada sekian banyak fakta. Misalnya teman-teman pergi ke kelompok tani gitu ya. Apa yang ingin kita rumuskan menjadi sebuah potensi? Apakah lahan yang luas atau kondisi dinamika interaksi antar anggota, atau mungkin panen yang banyak gitu ya. Nah, kita coba lihat ada setidaknya 5 langkah untuk bisa menemukan potensi. Yang pertama adalah melakukan penelitian lapangan dulu. Jadi sebelum teman-teman menemukan topik penelitian, maka lakukanlah observasi lapangan dulu untuk yang pertama kali. Nah, kira-kira sudah ketemu potensi belum di dalam kita melakukan observasi tersebut? Mungkin sudah, tetapi memang belum terumuskan dengan jelas. Nah, baru setelah itu tahap kedua adalah kita melakukan identifikasi potensi itu sendiri. Baru yang ketiga adalah penilaian potensi. Setelah ada sekian banyak 15 potensi misalnya, maka kita bisa melakukan scoring gitu ya, penilaian potensi. Kemudian barulah terdapat yang keempat adalah kita memilih potensi di antara sekian itu, kemudian kita mendapati potensi yang paling tinggi yang mana, baru membuat desain produk yang terkait dengan rencana penelitian.
Oke, dalam konteks penelitian, bagaimana cara menemukan potensi? Ada 2 atau bahkan 3 cara ya teman-teman ya untuk melakukan penemuan potensi. Cara yang pertama adalah dengan metode kuantitatif. Seperti yang teman-teman tahu, metode kuantitatif itu pasti akan berhubungan dengan angka, berhubungan dengan sesuatu yang bisa dikuantifikasikan. Nah, contoh menemukan potensi dalam konteks penelitian kuantitatif, misalnya potensi apa yang ada di daerah tersebut, kemudian seberapa tinggi nilai potensi daerah tersebut, sampai kemudian potensi apa saja yang kira-kira bisa dikembangkan dengan pendekatan-pendekatan penelitian tertentu. Nah, di sini saya punya tabel teman-teman, nanti bisa dilihat terkait dengan tabel data potensi. Misalnya di suatu daerah kita melihat ada potensi yang paling tinggi, anggaplah di Jogja gitu ya, dengan lahan pertaniannya, maka pasti yang pertama kalau kita coba scoring ada sinar matahari misalnya, kemudian ada petani, ada lahan yang luas, kemudian ada air, ada angin, kemudian ada semangat petani, kemudian ada kelompok tani, kemampuan wirausaha, keuangannya, penggunaan teknologi informasi, kemudian sampai kemudian produktivitas hasil panen dan seterusnya. Nah, semua hal itu kemudian kita coba list dalam sebuah data potensi. Nah, setelah itu kita membuat sliket begitu ya, ada sangat tinggi, kemudian rendah begitu ya, sangat rendah misalnya seperti itu ya. Kalau kita buat 5 atau mungkin buat 4, monggo teman-teman bisa memvariasikannya seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita bisa scoring nih, mana kira-kira yang paling tinggi. Misalnya tadi yang paling tinggi adalah semangat petani gitu ya. Nah, makanya dengan semangat yang luar biasa ini kita bisa mendapatkan satu potensi yang sudah terpegang. Kemudian misalnya ranking yang kedua, setelah kita menjumlah ya, misalnya 1-4 kita kuantifikasikan, akhirnya kita ukur, oh ternyata ada yang angkanya tinggi sekali, ada yang urutan kedua dan seterusnya. Nah, dari sana nanti teman-teman bisa mendapatkan potensi dalam konteks di lapangan, itu bisa menjadi awal kita untuk mendefinisikan topik penelitian. Oke, sekarang yang kedua adalah metode kualitatif. Nah, untuk mengetahui itu, kita pasti sudah hafal ya apa itu penelitian kualitatif. Nah, kita tidak perlu menggunakan angka atau misalnya detail sampai seperti yang tadi saya sampaikan dengan checking list, tetapi setidaknya peneliti kualitatif ini harus memiliki wawasan yang luas dan teori yang kemudian terkait dengan objek tersebut begitu. Nah, sehingga dengan teori awal yang kita punya, kita ke lapangan itu melihat sekilas, oh kira-kira ada potensi apa, kemudian langkah-langkah yang bisa kita susun adalah mencatat gitu ya. Kita catat sampai kemudian istilahnya kalau dalam slide tayangan ini kita lihat ada angka, ada huruf, ada apa macam-macam yang berserak, itu kita catat semuanya, baru nanti kita golong-golongkan. Nah, ada 3 langkah untuk kita menemukan potensi dalam konteks penelitian kualitatif. Yang pertama adalah mendeskripsikan. Kita deskripsikan daerah ini dengan jumlah petani sekian, ada sekian banyak kelompok dan seterusnya, maka kita akan mendapati sebuah deskripsi bebas, narasi tentang potensi. Baru setelah terdeskripsikan semua yang kita lihat, yang kita observasi, maka kita bisa mengklasifikasikan, oh ini potensi terkait sumber daya manusia, kemudian ini terkait dengan misalnya sumber daya alam, kemudian ini misalnya terkait dengan kapasitas
kemampuan sumber daya manusianya, dan lain-lain, relasi, stakeholder, kemudian proses pembangunan yang ada di sana misalnya. Nah, setelah kita mengklasifikasikan, kita kemudian menghubungkan antara beberapa potensi tadi dengan hal-hal yang terkait dengan teori dan juga hal-hal yang kemudian memungkinkan untuk kita jadikan sebagai potensi yang masih bisa dikembangkan. Oke, beberapa tahapan ini teman-teman ya, ada beberapa tahapan untuk menemukan potensi dalam konteks penelitian kualitatif. Oke, apa saja itu? Yang pertama adalah kita datang ke ketua kelompok misalnya, ke kelompok tani, kita hadir ke sana, kemudian ngobrol-ngobrol. Ini lagi panen apa Pak? Berapa produktivitas padi di sini dan seterusnya gitu ya. Nah, kita mendengarkan cerita dengan seksama dengan rekaman alat yang memungkinkan untuk kita bawa sampai kemudian selanjutnya kita sudah merasa cukup untuk ngobrol-ngobrol dengan informan tersebut, kita datang ke informan yang lain sebagai outsider atau perspektif yang kedua. Kita mencari informasi yang sama untuk memperluas POV kita terkait dengan potensi yang ada di daerah tersebut. Setelah itu kemudian kita menguji kredibilitas data tersebut dengan model triangulasi. Nah, kira-kira ini yang disampaikan tadi kok sama atau ada sedikit yang perlu kita lihat lagi dari dua data tadi. Nah, kemudian baru melakukan kategorisasi. Setelah itu kita melakukan koneksi antar kategori tadi, baru kemudian ketemulah potensi dalam penelitian kualitatif. Oke, teman-teman, semoga sudah paham ya. Nah, misalnya kalau di dalam konteks penelitian kuantitatif tadi kita membuat scoring, kalau dalam penelitian kualitatif kita mungkin tidak harus membuat scoring, tetapi kita bisa mengidentifikasi misalnya tadi tanah subur, sinar matahari yang cukup, dan seterusnya, petaninya rajin. Berarti nanti kita bisa menyimpulkan, oh kira-kira ini hasil panennya pasti bagus nih di daerah ini. Nah, inilah potensi yang bisa menjadi baseline kita dalam melakukan penelitian. Nah, yang ketiga adalah metode penemuan potensi dalam konteks kombinasi dia kualitatif dan juga kuantitatif, yaitu dengan mixed method. Nah, apa itu? Kita coba lihat menggabungkan dengan dua alat tadi. Misalnya kita mewawancara ke lokasi, tetapi juga sekaligus melakukan observasi, kemudian membuat scoring. Nah, dari scoring itu kita diskusikan dengan petani, kemudian ada petani yang lain lagi, dan lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif terkait dengan suatu potensi dengan dua pendekatan yang komprehensif tadi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Seperti di slide ini kita bisa melihat ada 3 model pendekatan menemukan potensi. Yang pertama adalah penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Kalau kualitatif fokus di lapangan, kalau kuantitatif kita coba menemukan dua variabel dulu, kemudian kita ukur gitu ya. Baru kemudian yang ketiga adalah penelitian campuran yang fokus pada lapangan sekaligus juga ada variabel yang sudah kita siapkan. Nah, begitu teman-teman terkait dengan penelitian untuk menemukan potensi. Selanjutnya kita akan masuk pada menemukan masalah. Nah, tadi kalau sudah potensi maka kita lanjut ke bagaimana kemudian masalah itu bisa menarik untuk kita jadikan sebagai subjek atau konteks penelitian gitu ya. Nah, apa tadi masalah? Kita melihat masalah adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang senyatanya. Harusnya seperti ini, harusnya produktivitas padi di sini adalah 7 kintal per hektar misalnya gitu ya. Tetapi ternyata kok hanya 5 atau hanya 4. Nah, berarti ada masalah apa sehingga yang seharusnya tadi sekian maka ternyata tidak seperti itu. Nah, itu adalah masalah, teman-teman. Inti dari riset adalah bagaimana kita menemukan masalah penelitian. Masalah penelitian atau statement problem itulah yang menjadi inti dari suatu penelitian yang akan kita selesaikan. Oke, teman-teman. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri penelitian yang baik. Apa saja ciri-ciri masalah penelitian yang baik?
Nah, ada yang pertama adalah tadi seperti yang saya sampaikan, ada kesenjangan antara yang senyatanya atau yang seharusnya dengan kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Jadi harusnya seperti apa, senyatanya ternyata tidak. Kemudian masalah yang kedua, ciri masalah yang baik itu adalah dapat diteliti. Apa yang kemudian dapat diteliti? Ya sesuatu yang memang memungkinkan untuk kita jawab dengan adanya penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menarik dan aktual. Nah, masalah itu harus relevan dengan kondisi atau dengan zaman gitu ya. Jadi kalau sekarang kita sedang ada permasalahan misalnya dalam konteks bagaimana petani ada hama gitu ya. Makanya penelitian itu menarik sekali, ada hama penyakit yang mungkin sampai gagal panen, maka ini sangat penting untuk kita teliti. Kemudian yang keempat adalah ada keaslian atau novelty-nya. Suatu penelitian atau suatu masalah penelitian itu akan menjadi menarik kalau kemudian ada hal-hal baru yang kemudian menjadi penyempurnaan dari hal sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah layak diteliti atau visible. Jadi ada sumber daya, sumber dana, waktu, tempat, dan seterusnya yang memungkinkan untuk kita melakukan penelitian. Oke teman-teman, kita bisa melihat ada beberapa sumber masalah penelitian. Mungkin kalian berpikir kalau ke lapangan, wah ini saja apa ya masalah yang saya angkat. Nanti dulu kita bisa melihat proses-proses menentukan sumber masalah penelitian itu ada beberapa hal. Apakah saja itu? Yang pertama, kita bisa melihat dari sumber pustaka dulu. Nah, dalam video sebelumnya saya menyampaikan bahwa data sekunder itu penting sekali untuk pegangan awal kita sebelum kita ke lapangan. Nah, akhirnya sama juga sekarang ini terjawab bahwa kalau kita menentukan masalah maka cari dulu dong data sekundernya, ada penelitian apa sih, kemudian data PBS terkait produktivitas di daerah tertentu itu seperti apa, atau sudah tinggi atau masih rendah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kita coba melihat pengalaman lapangan teman-teman, misalnya ada KKN atau PKL, itu kan teman-teman mengalami sendiri ya, ada proses-proses interaksi yang kemudian di lapangan itu problem-problem tersebut sudah bisa kita amati. Nah, ini pengalaman inilah kayaknya menarik nih untuk diteliti begitu. Kemudian yang ketiga adalah ada diskusi atau temu ilmiah dengan kita mendengar atau presentasi atau melakukan seminar. Nah, ini ada persoalan yang kemudian bisa kita angkat menjadi masalah penelitian. Kemudian ada pendapat pakar, misalnya apa ide-ide yang bisa dikembangkan yang itu bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian. Dan yang terakhir adalah ada perkembangan terkini yang mengharuskan kita untuk melakukan itu sebagai atau mengambil itu sebagai masalah. Ada isu-isu terkait misalnya perkembangan penyuluhan di era 5.0 gitu ya, di mana posisi penyuluh di saat kemudian AI ini sudah berkembang. Jadi kalau petani membuka laptop, dia sudah bisa ketemu wajahnya dengan penyuluh yang bernama AI. Tadi kira-kira penyuluh yang ada di lapangan itu masih dibutuhkan nggak, misalnya seperti itu. Jadi ini penelitian itu sangat-sangat relevan dengan kondisi terkini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kemudian fungsi masalah penelitian. Apa sih manfaatnya kalau kita punya masalah? Ya, yang jelas sederhananya nggak mungkin kita meneliti tanpa ada masalah begitu ya. Nah, karena kita meneliti ini untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Ini yang harus kita pegang betul gitu. Nah, fungsi masalah penelitian adalah yang pertama menjadi inti permasalahan dalam sebuah penelitian. Jadi yang namanya masalah itu adalah inti penelitian. Penelitian itu untuk apa ya? Untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Sehingga masalah ini menjadi sangat fokus dalam konteks penelitian. Kemudian yang kedua adalah menggerakkan penelitian. Jadi dengan adanya masalah mendorong peneliti untuk mencari jawaban atau mencari solusi dari permasalahan tadi. Kita jawab dengan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah membentuk pertanyaan dan hipotesis. Jadi masalah ini bisa kita arahkan untuk bisa menjawab hipotesis yang sudah kita duga. Kira-kira dugaan kita itu benar nggak ya, gitu ya. Kemudian pertanyaan kita yang sudah kita sampaikan itu bisa terjawab nggak ya. Nah, itu dengan kita membuat permasalahan atau rumusan masalah yang benar. Nah, teman-teman, kita akan bertanya selanjutnya adalah kira-kira rumusan masalah yang baik itu seperti apa? Nah,
secara sederhana kita akan melihat rumusan masalah itu konteksnya adalah yang pertama. Yang pertama adalah singkat, kemudian yang kedua adalah jelas, kemudian yang ketiga adalah dirumuskan dengan kalimat pertanyaan, kemudian relevan, serta tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele. Nah, kalau konteksnya adalah penelitian pengembangan nih teman-teman, kita akan melihat misalnya dalam konteks penelitian terapan gitu ya, penelitian menyempurnakan kondisi yang ada di lapangan misalnya, maka kita melihat ada 6 konteks masalah dalam penelitian pengembangan. Apa itu? Yang pertama adalah baru. Jadi penelitian itu baru yang kemudian bisa bermanfaat untuk pengembangan. Dan yang kedua adalah orisinil, yang ketiga adalah signifikan, yang keempat visible, yang kelima kemudian ada nilai manfaatnya, kemudian yang selanjutnya adalah memiliki nilai pasar. Jadi penelitian pengembangan itu akan sangat penting dan sangat bermanfaat kalau kemudian memenuhi 6 kriteria tersebut. Teman-teman, ada beberapa hal yang terkait dengan masalah penelitian ini menjadi sangat penting. Yang pertama adalah apakah penelitian itu signifikan, masalah penelitian itu signifikan untuk diteliti, apakah mungkin untuk diteliti, dan apakah memberikan manfaat. Nah, ini 3 hal ini menjadi intisari dari sebuah masalah penelitian. Nah, terakhir, kira-kira contoh masalah penelitian apa ya teman-teman? Nah, silahkan teman-teman coba berpendapat dulu. Kira-kira apa sih contoh penelitian yang tepat untuk mendapatkan masalah ini beneran masalah penelitian yang perlu kita selesaikan. Misalnya bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam penyuluhan ramah lingkungan misalnya. Karena apa? Karena ternyata pertanian ramah lingkungan ini menjadi sangat penting sehingga medianya juga harus menarik dan seterusnya. Kalau penelitian itu kita lakukan, maka akan memberikan dampak positif dalam konteks keseimbangan alam, keseimbangan lingkungan, sehingga dia bisa menjawab penelitian itu menggunakan media apa nih yang tepat supaya petani itu bisa sangat paham dengan penelitian atau permasalahan yang terkait dengan pertanian ramah lingkungan. Nah, kemudian hal-hal lain masih banyak ya teman-teman. Bisa silahkan nanti kalau misalnya mau diimprove sendiri. Intinya adalah bagaimana masalah itu kita lihat dalam konteks lapangan, kemudian bisa memberikan nilai manfaat. Oke, kira-kira ada banyak sekali rumusan masalah penelitian, baik itu konteksnya adalah kualitatif, kuantitatif, deskriptif, kemudian campuran, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk kali ini kita sampai di sini dulu saja. Nanti akan ada beberapa pemaparan terkait dengan lebih detail lagi untuk menemukan masalah penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.